Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum, berita-berita terupdate. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate dan semoga ini bisa mengedukasi. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, itu banyak sekali desain-desain menarik yang saya produksi sendiri. Silahkan teman-teman bisa melihat link pembelian atau toko online saya di sematan komentar video ini. Teman-teman juga bisa memberikan, bisa kirim WhatsApp di admin saya. Ada nomornya di bawah. Kita akan bahas videonya satu persatu. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Katanya sound ini lagi viral, teman-teman. Sound ini viral kembali. Ya, suara Hasto menangis menjadi viral karena beberapa provinsi besar bantengnya nyungsep. Megawati bilang ada penghadangan di Pilkada Banten 2024. Beneran nggak sih? Kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Mari kita bedah, teman-teman. Jadi gini nih, Ketua Umum PDIP alias Maka Banteng, Megawati Soekarno Putri ngomong soal penghadangan di Pilkada Banten. Katanya bikin demokrasi nggak adil. Tapi lucunya, beliau ini nggak jelasin detail penghadangan macam apa yang dimaksud. Padahal teman-teman, kalau dilihat lebih dalam, pemilih Androsoni Dimiati aja contohnya deh. Mereka itu bukan soal memilih, bukan soal penghadangan, tapi lebih karena mereka masyarakat Banten ini udah pada melek. Mereka khawatir banget kalau Golkarnya Airin yang didukung Ratu Atut plus PDIP-nya Megawati sampai menguasai Banten lagi alias mereka berkolaborasi menjadi satu. Kebayang dong, kolaborasi mereka bakal separah apa di Banten. Ya, di sisi lain, dinasti Dimiati juga nggak luput dari perhatian. Tapi jujur aja, posisi Dimiati sebagai wakil nggak punya banyak ruang buat atur kebijakan. Jadi kemungkinan dinasti ini bakal berkembang kecil banget, teman-teman. So, ya yang disebut Megawati ini soal penghadangan bener fakta atau strategi buat jaga image semata. Jangan lupa, kita sebagai pemilih harus makin pintar, teman-teman, buat lihat siapa yang benar-benar kerja untuk rakyat. Share pendapat kalian, drop komen ya. Megawati bilang ada Jokowi dan pasukan yang tak terlihat. Teman-teman pasti tahu bahwa selama ini dan sampai hari ini Pak Jokowi bisa tetap bertahan menghadapi segala fitnah, hujatan, caci maki dan tudingan itu karena adanya kekuatan yang setia menjaganya. Kekuatan itu ada di sekeliling Pak Jokowi, di belakang, di samping, dan bahkan di depan. Dan istimewanya, kekuatan ini tidak terlihat dan tidak disadari oleh mereka yang menyerang Pak Jokowi. Jumlahnya puluhan juta bahkan mungkin lebih. Mereka adalah pasukan yang tidak bersenjata dan tidak pernah diperhitungkan oleh lawan, tapi kekuatannya nyata dan telah terbukti mampu menjaga Pak Jokowi sampai hari ini. Saya tidak sedang bicara klenik atau gaib ya. Saya juga tidak sedang membahas hal-hal supranatural. Ini konkret dan bisa dipahami secara nalar dan logika. Saya yakin teman-teman semua pasti tahu kekuatan yang menjaga Pak Jokowi, pasukan yang tak terlihat itu apa. Kalau ada yang jawab makhluk gaib, salah. Kalau ada yang jawab siluman atau lelembut, itu juga salah. Kalau ada yang bilang malaikat, itu masih kurang tepat. Jawaban yang benar adalah silent majority. Wah. Atau mayoritas yang diam. Masyarakat yang mendukung, mencintai dan membela Pak Jokowi, tapi nggak banyak gembar-gembor, nggak pamer kekuatan, nggak unjuk gigi, tapi kekuatan cinta dan kesetiaan mereka tulus, ikhlas dan sangat kuat. Mereka membela dan menjaga Pak Jokowi tanpa pamrih. Mereka adalah Anda sekalian,
para pekerja, para petani, para pedagang, para nelayan, para buruh, para tukang bakul-bakul di pasar, tukang ojek di jalanan, ibu rumah tangga, dan mereka yang kelihatannya tidak punya kekuatan, tapi sesungguhnya punya, dan kekuatannya itu bisa menembus pertahanan fisik. Silent majority itu bukan hanya ada pada mereka yang secara eksplisit menyatakan diri mendukung dan mencintai Pak Jokowi, tapi yang lebih dahsyat lagi, silent majority itu juga ada di dalam tubuh lawan Pak Jokowi, di dalam partai politik atau organisasi yang selama ini terlihat berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan ini sama sekali tidak diduga oleh lawan politik Pak Jokowi itu. Orang seperti Marwarar atau Budiman Sujatmiko masih kelihatan mata keluar dari partai dan memihak Pak Jokowi. Tapi yang masih ada di dalam dan diam-diam berpihak pada Pak Jokowi banyak. Dan itu tersebar hampir di semua partai politik, LSM, atau organisasi-organisasi yang selama ini seolah-olah anti Jokowi. Silent majority ini memang tidak ofensif, tidak demonstratif, tidak agresif, tapi sikap dan gerakan mereka sangat tegas dan mematikan. Keren pembahasan ini soal the silent majority. Apakah kalian termasuk di dalamnya, teman-teman ya? Ya, akhirnya Pak Jokowi dan pasukan yang tak terlihat, the silent majority ini, berhasil menumbangkan banteng di segala sisi dan di segala lini. Itulah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi ya, teman-teman ya, yang berhasil membuktikan bahwa kita nggak perlu ribut, kita nggak perlu melakukan banyak demo untuk memenangkan sesuatu, kita hanya perlu untuk diam, the silent majority. Saya juga memproduksi kaos the silent majority dengan desain terbaru ini dia, teman-teman ya, the silent majority. Saya posting ini di tab komunitas, ada warna biru, sky blue, dan ada warna hitam, teman-teman ya. Ini adalah desain terbaru yang saya desain sendiri, the silent majority. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Buat kalian semua yang mau pesan, silahkan lihat link pembelian di sematan komentar video ini ya, teman-teman ya. Saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden, dan Presiden memberikan izin. Bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju. Beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi, Bapak serius, saya boleh izin maju? Silahkan maju aja. Saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden, dan Presiden memberikan izin. Minta izin ya sama Bapak Presiden ya. Tapi untungnya sama Mas Pram itu dia nggak menjelek-jelekan Jokowi, makanya dia menang. Coba pakai cara Hasto menjelek-jelekan Pak Jokowi, pasti kalah. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Aduh, netizen ini memang. Hah? Pak Hasto bilang di Jakarta mau dipaksakan jadi 2 putaran. Itu kata siapa Pak Hasto? Katamu. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Paslon nomor urut 3 atau 49,28%. Hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Apalah Pak Hasto sekjen PDIP nih ya. Pak Hasto lagi mengarang cerita, ya. Emang siapa yang bilang kalau ada yang maksain jadi Jakarta 2 putaran? Siapa Pak Hasto? Ngomong lah. Ketum sampean yang ngomong.
udahlah, capek. Lebih bagus aku ucapkan selamat kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur pilihan Pak Prabowo ya, yang mayoritas hampir di semua provinsi menang. Mantap. Selamat. Di Banten ada Bang Andra Soni dan Pak Dimyati, di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, di Jawa Timur ada Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak, di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi the best ya dengan Pak Erwan, di Sumut ya ada Bang Bobi Nasution dan Pak Surya, di Kepulauan Riau ada Pak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang Haris Pratamura, dan masih banyak lagi calon gubernur dan calon wakil gubernur hampir di semua provinsi pilihan Pak Prabowo itu menang. Mantap, selamat sekali lagi, dan selamat juga karena Banteng sudah memang kalah itu berat ya, tapi ya harus ikhlas. Jadi Pak Hasto, janganlah bilang ada yang memaksain Jakarta jadi putaran kedua. Kita tunggu aja real count KPU RI, biar itu yang memutuskan. Karena dugaan kuatku malah ya, grupnya Pramrano dan Partai PDIP nih yang pengen banget satu putaran agar Pramrano langsung menang. Karena kalau RK Suswono sampai masuk putaran kedua dan lawan Pramrano, bisa jadi terulang kembali 2017 ya kan. Ahok Jarot hanya menang di putaran pertama, putaran kedua Leung kalah. Dan tinggal nyanyi, mau dibawa kemana nasib Banteng ini. Ya ampun. Oke teman-teman ya, semakin hari semakin seru, menarik ya. Seperti mereka yang dulu begitu arogan dan sombong ya, mengatakan bahwa kami tidak akan terkalahkan. Kami PDIP ini mempunyai pengaruh yang kuat, bahkan Jokowi tidak apa-apa kalau tanpa kami. Pak Jokowi itu loh ya, kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Terbukti siapa yang kasihan sekarang. Tulis kolom komentar siapa yang kasihan. Oke guys ya, terima kasih banyak sudah menonton. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.